Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Roysidin. Ya, kita akan membahas gunnah. Gunnah sini ada tulisannya hukum mim dan nun yang bertasdid. Ini aja untuk mempermudah. Hukumnya adalah gunnah syiddah, gunnah tasdid artinya. Untuk mempermudah kita kasih nama, sering dikasih nama orang adalah gunnah syiddah. Nah, syiddah. Nah, sering disebut orang dengan gunnah syiddah, artinya berdengung karena tasdid. Berdengung tasdid atau berdengung karena tasdid ya. Cara untuk mudah menghafalnya saya buatkan sudah ya kata-katanya. Apabila nun atau mim yang bertasydid maka dibaca 2 harokat berdengung. Nah, apabila nun atau mim yang bertasydid maka dibaca 2 harokat berdengung. Sebenarnya ini gunnah syiddah ini yang paling mudah. Gunnah syiddah ini adalah hal yang paling mudah dijelaskan atau mudah dipahami, tapi nanti hati-hati karena bisa ketukar dengan hukum yang lain. Contoh, wa mim ma, ini gunnah syiddah. Sini mim ma, sini ya. Selanjutnya sini dituliskan ro sok nahum di sini adalah summa tahu ini mimnya bertasydid, sedangkan yang nun kita gunakan ya yang nun. Contoh nun inna fi ya. Selanjutnya misalkan adalah satu kata ini lam. Nah, sebenarnya untuk mempermudah ini summa inna, kita balik ya. Oke. Sebenarnya mau memahami gunnah syiddah itu kita terfokus dengan mim yang bertasydid. Bila nun atau mim yang bertasydid maka dia baca harokat berdengung ini dan ini. Setiap mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid maka dia baca gunnah syiddah. Nanti kalian harus mengetahui lagi ketika belajar tajwid, kalian harus belajar kisbek ke belakang. Jadi yang di belakang itu kalian harus ngerti ya, harus paham. Yang sebelum itu kalian harus ngerti kenapa hukum tersebut gunnah syiddah, sedangkan nanti hampir mirip. Contoh ya, gunnah syiddah ini ayat ya, ini gunnah syiddah, ini lain gunnah syiddah. Perhatikan min hum ma bukan ma'aratun. Ini mimnya bertasydid ya, mimnya bertasydid. Lihat selanjutnya contoh satu lagi. Misalkan sebentar ya, terlajen waman ma'ahu. Nah, sedangkan tadi contohnya adalah wa mimma
mim wa mimma razaqnahum nahum. Nah, di sini kalian kan lihat semuanya itu ada mim yang bertasdid ya, tapi jangan sampai nyolong contoh orang lain. Coba lihat penjelasan sebelumnya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu mim, ini loh, nun mati ketemu mim, nun mati ketemu mim. Dan saya jelaskan kemarin, tasdidnya ini tambahan, jadi bukan hukum wajib. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita ingin memfokuskan ini adalah asli, nanti kita bacakan guna syiddah, tapi memang bacanya hampir mirip sama guna, tapi kalau guna syiddah yang sebetulnya itu nggak ada hukum, nggak ada huruf yang nggak mungkin nabrak punya orang lain ya. Guna syiddah ini untuk pembahasan saya ya. Kalau misalnya ada yang lain terserah. Ini mim, ini ada tasdidnya, kita menun, itu bukan guna syiddah, ini namanya idgham ikunah. Sedangkan mim ketemu mim ketemu mim, lihat ini mimnya juga batas ini tambahan mim. Lihat sebelumnya apa, ada mim juga, mim mati, maka hukumnya idgham mimi. Atau nanti misalkan tanwin, ya, tanwin ketemu mim, nah bi kalimatin minhu, asalnya tuh juga minhu aja, karena di sini ditandai kayak gini. Ini pun juga bukan guna syiddah karena rumus sebelumnya ada tanwin. Jadi kita lihat cashbacknya. Lihat, sedangkan contoh guna syiddah asli dia murni sendirian. Nah, sesudah dan sebelumnya itu enggak ada halangan atau enggak kebentur sama hukum yang lain. Lihat mim ini hidup, bukan mim mati ya. Nanti kesalahpahaman itu sering saya ngajar anak murid, suruh cari mim yang bertasdid, dia malah carikan contoh yang lain. Akhirnya apa, dia malah bingung karena nggak dijelaskan. Kita ketika menjelaskan guna syiddah itu kita harus cashback, mau menjelaskan hukum itu mimi, itu biguna. Supaya apa? Supaya nanti anak murid itu sudah ini ngerti. Tapi kalau kita mau mencoba, mau ngetes, kita boleh cari contoh silahkan, tapi ingat di akhir pembelajaran kita harus memberikan penjelasan bahwa ini loh berbeda. Nanti kalau misalkan kita tidak memberikan penjelasan, akhirnya apa? Akhirnya nanti murid akan berdebat dan salah pemahaman. Contoh, lihat di sini, kita perbesar. Oke, lihat mim. Nah, mimnya yang di sini dia sebelumnya tidak ada hukum apa, tidak ada huruf non mati atau tanwin atau mim mati, enggak melanggar hukum yang lain. Sini thumma juga enggak ada melanggar, tidak mempengaruhi hukum yang lain. Dan sudahnya itu terserah ya. Selanjutnya qala ini, nah ini kan juga enggak melanggar hukum yang lain. Wa imma, enggak ada melanggar non mati atau tanwin atau mim. Nakum. Nah, lihat di sini ada kan kum min, dikasih tanda enggak kan? Yang garis-garis nih loh tandanya hukumnya kum min. Ini kan ada mim, gak dikasih tanda kan sama orang yang bikin tajwid. Tapi ni ini kan ada tasdid kan, dikasih tanda kan. Itu loh penjelasannya. Nanti kalau misalkan ini bukan saya loh ngasih tanda, orang tajwid asli yang bikin. Misalkan ini mim mati ini masuk hukum guna syiddah, kalau si pembuat tajwid ini bikin guna syiddah, otomatis dia kasih tanda nanti di sini. Dan dia ngapain bikin apa judul baru guna kok contohnya sama gitu, gak mungkin kan, harus dipisah gitu. Sini nggak ada walahum min hum, ada inna nih, nah ini bertasdid,
Nah, itulah namanya hukum guna syiddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dari video saya sebelumnya, dari yang awal sampai akhir ada penjelasan yang salah, saya itu menjelaskan spontan, gak ada editing. Saya review video saya lihat, oh ini ada yang salah ngomong ya. Jadi kalian perhatikan, misalkan salah ngomong atau salah pembahasan, ibarat tuh saya ngebahas ini tadi, nanti itu salah itu kan spontanitas. Jadi misalkan kesalahan itu dimaklumi dan bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar.